Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Banyak sekali pertanyaan jamaah, Ustadz kasih kami channel untuk kajian anak-anak muda. Di antara anak muda berasal dari Aceh, luar biasa. Channelnya Maulizul Akbar Nak. Tonton, subscribe, like, share, komen. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allahu Akbar, Allahu Akbar. La ilaha illallah. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah, wa asyhadu anna Muhammadan abduhu rasulullah. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina wa maulana Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajma'in, amma ba'd. Ayyuhan nas, usikum wa iyaya bitaqwallah wa ta'atihi la'allakum tuflihun. Inna Allah subhanahu wa ta'ala qala fi kitabih: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. وإذ قال إبراهيم رب اجعل هذا بلدا آمنا وارزق أهله من الثمرات من آمن منهم بالله واليوم الآخر. قال ومن كفر فأمتعه قليلا ثم أضطره إلى عذاب النار وبئس المصير. صدق الله العظيم. Puji beserta syukur kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala yang mempertemukan kita dengan Ramadan tahun ini, dan kita berharap Allah juga mempertemukan kita dengan Ramadan yang akan datang. Berikutnya, rahmat dan sejahtera kepada baginda Muhammad sallallahu alaihi wasallam, keluarga dan juga sahabat beliau sekalian. Hadirin kaum muslimin, jamaah Jumat yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala. Hari ini hari yang ketujuh kita berpuasa. Tadi malam kita sudah membahas berkaitan dengan fiqhus sadaqah wal infaq, fikih bersadaqah dan berinfak. Di kesempatan yang singkat ini, di hari yang mulia ini, kita akan mengisi dengan pembahasan fiqhud daulah atau fikih kenegaraan, dengan pembahasan mengenal negeri yang baldatun thayyibatun wa rabbun ghafur. Kita baru saja selesai
melewati proses pencarian pemimpin, dan itu sudah selesai. Dan sekarang sedang kita tunggu dengan harapan besar, yaitu menuju negeri yang baldatun thayyibatun wa rabbun ghafur. Menjadi pertanyaan besar, apa sebenarnya yang dimaksud negeri baldatun thayyibatun wa rabbun ghafur? Menurut Imam Al-Qurtubi, negeri yang baldatun thayyibatun wa rabbun ghafur adalah negeri yang aman dan damai, selamat daripada bencana Allah Subhanahu wa taala. Beliau mengatakan, kullu baldatin yakunu fiha arba'ah fa ahluha ma'sumun minal bala. Negeri yang di dalamnya ada 4 perkara, maka rakyatnya akan selamat daripada bala dan bencana. Dan itulah yang dimaksud dengan baldatun thayyibatun wa rabbun ghafur. Lalu apa saja 4 perkara itu untuk mendapatkan baldatun thayyibatun wa rabbun ghafur? Yang pertama menurut beliau adalah imamun adil la yadhlim. Kalimat itu tersusun dari 2. Yang pertama imamun adil, lalu diikat dengan la yadhlim, pemimpin yang adil. Jika ditanyakan pemimpin yang adil itu seperti apa, menjadi jawaban la yadhlim, ialah pemimpin yang tidak berlaku zalim. Itu pemimpin yang adil. Adil dalam bab kepemimpinan sangat berbeda dengan adil dalam bab nikah. Kalau adil dalam bab nikah, wali dan saksi itu tidak fasik. Itu adil dalam bab nikah. Adil dalam bab kepemimpinan berbeda dengan adil dalam bab pelayanan. Kalau dalam bab pelayanan, adil memberi pelayanan kepada orang yang lebih duluan datang berbanding yang kemudian datang. Itu adil dalam bab pelayanan. Tapi adil dalam bab kepemimpinan ialah adil seorang pemimpin yang tidak berbuat zalim. Memang mencari pemimpin yang adil sulit, bahkan hampir mustahil. Bagaikan mencari jarum di atas batu hitam di malam yang kelam. Cukup sulit menemukan pemimpin yang adil, yang tidak berlaku zalim. Minimal, kalau kita tidak menemukan yang adil dan tidak berlaku zalim, minimal terdapat standar yang minimal. Yang pertama, standar minimalnya pemimpin yang adil itu mengacu kepada kaidah fikih maslahatul ammah muqaddam ala maslahatil khassah. Pemimpin yang punya prinsip kepentingan umum didahulukan atas kepentingan pribadi dan kelompok. Itu prinsip pemimpin yang adil. Kalau seorang pemimpin setelah dipilih lalu masih mendahulukan kepentingan pribadi, kepentingan kelompok atas kepentingan umum, maka pemimpin itu masih kategori pemimpin yang zalim. Itu standar yang pertama. Standar yang kedua, pemimpin yang adil adalah yang memiliki prinsip
menyamakan kedudukan rakyat di depan hukum. Al-qawi wal-dha'if wal-ghani wal-faqir amamal haq sawa'un. Orang kuat, orang lemah, orang kaya, orang fakir di depan hukum itu sama. Kalau yang bersalah itu rakyat biasa, sama dengan orang yang bersalah, orang yang punya jabatan misalnya. Di depan hukum diberlakukan sama, itu standar pemimpin, itu pemimpin yang adil. Tapi kalau ketika di depan hukum yang bersalah itu pejabat, ya, elit, diberikan fasilitas, tetapi ketika yang bersalah itu orang biasa, rakyat, ya, diperlakukan semena-mena, itu pemimpin zalim, bukan pemimpin yang adil. Rasulullah itu pernah mencontohkan dalam pernyataan beliau, "Lau anna Fatimah binti Rasulillah sallallahu alaihi wasallam saraqat laqata'tu yadaha." Andai kata Fatimah binti Rasulillah mencuri, aku akan potong tangannya. Di situ menunjukkan bahwa Rasulullah tidak pernah membedakan antara kelas di depan hukum di antara rakyatnya. Artinya walaupun nanti kalaulah putrinya Fatimah yang sangat dia sayangi mencuri, harus diberlakukan hukum sama, yaitu potong tangan. Itu standar yang kedua. Standar yang ketiga adalah i'ta'u haqqin haqqah, memberikan hak sesuai dengan haknya. Kalau daerah B dibutuhkan ini, maka diberikan porsinya seperti itu. Tapi kalau daerah B yang membutuhkan porsinya sebesar ini, lalu diberikan sebesar itu, maka pemimpin itu masih dalam kategori pemimpin yang zalim. Karena pemimpin yang adil itu sama sebenarnya seperti muslih, seperti reformis yang melakukan reformasi untuk semua hal, semua aspek kehidupan rakyat, apakah itu politik, apakah itu ekonomi, apakah itu sosial, dia muslih. Selama pemimpin itu muslih, maka selama itu negeri itu akan aman daripada bencana dan bala. Itulah yang dimaksud dengan baldatun thayyibatun wa rabbun ghafur. Sehingga kita menemukan kata-kata hukama, muslih wahid ahabbu ilallahi min alfi salih. Satu orang muslih, satu orang reformis, itu lebih dicintai oleh Allah, lebih baik daripada 1000 orang salih. Karena orang salih ia hanya memperbaiki diri sendiri, bermanfaat untuk diri sendiri. Dia baca Quran untuk diri sendiri, dia berzikir untuk diri sendiri. Tapi kalau muslih, ia memperbaiki diri sendiri dan juga memperbaiki orang lain. Selama itu ada, Allah mengatakan dalam Al-Quran, wa ma kana rabbuka liyuhlikal qura bidzulmin wa ahluha muslihun. Allah tidak akan membinasakan suatu negeri dengan disebabkan kezaliman di dalamnya, wa ahluha muslihun, selama penduduknya melakukan perbaikan, yaitu muslihun. Di situ ayat tidak mengatakan wa ahluha salihun, tidak. Tapi yang disebut di situ ialah wa ahluha muslihun, yang terutama pemimpinnya. Ini adalah syarat pertama untuk menuju baldatun thayyibatun wa rabbun ghafur. Yang kedua, menurut beliau adalah alimun ala sabilil huda,
adanya orang alim yang selalu berada di atas jalan petunjuk. Ini kait alimun ala sabilil huda, ulama yang selalu berada di atas petunjuk, artinya ulama yang selalu berada di atas kebenaran. Kalau di situ ada, maka negeri itu akan menuju baldatun thayyibatun wa rabbun ghafur. Jika tidak, maka negeri itu akan dimusnahkan Allah Subhanahu wa taala. Alimun bentuk mufrad, al ulama bentuk jamak daripada alimun. Kita sering mendengar orang membaca al ulama warasatul anbiya, ulama itu waris nabi. Ya. Tapi kadang-kadang kita tidak membaca habis, tidak membaca lengkap hadis itu. Padahal lengkapnya al ulama warasatul anbiya, innal anbiya la yarisuna dirhaman wala dinaran walakin warasul kitab was sunnah. Ulama waris nabi. Nabi tidak mewariskan dinar dan dirham, tapi mereka mewariskan Al-Quran dan Sunnah. Jadi kesimpulannya, ulama yang dimaksud dengan ulama waris Nabi ialah ulama yang mewariskan Al-Quran dan Sunnah. Selama ulama masih berpedoman kepada Al-Quran dan Sunnah, maka itu disebut alimun ala sabil huda, dan itu akan membawa kepada baldatun thayyibatun wa rabbun ghafur. Kalau ulama sudah meninggalkan Al-Quran dan Sunnah, kalau dalam bahasa Aceh palih tengku berkitab, kalau sudah ditinggalkan Al-Quran, maka negeri itu akan menuju negeri yang rusak. Imam Asy-Syafi'i radhiyallahu anhu mengatakan, la taskunanna baladan la yakunu fi aliman yuftika an dinik wala tabibun yunabbiuka an amri badanik. Jangan kamu tinggal di sebuah negeri yang di dalam negeri itu tidak ada seorang pun ulama yang memberikan jawaban tentang masalah agamamu, dan tidak ada seorang pun tabib yang menjelaskan tentang masalah badanmu ataupun fisikmu. Jangan tinggal di situ. Itu yang kedua. Yang ketiga, untuk menuju negeri yang baldatun thayyibatun wa rabbun ghafur adalah al-masyayikh ya'muruna bil ma'rufi wa yanhauna 'anil munkar. Adanya para orang tua yang selalu mengajak yang ma'ruf dan nahi munkar. Kalau sebaliknya, orang tua banyak, tapi orang tua diam, tidak pernah mengajak kepada kebaikan, tidak pernah menyeru melakukan nahi munkar, jangan berharap negeri itu baldatun thayyibatun wa rabbun ghafur. Sudah banyak sekali para ustadz, para kiai, para penceramah, para khatib menyampaikan baldatun thayyibatun wa rabbun ghafur berapi-api. Tapi kalau di dalam negeri itu orang tua yang begitu banyak membiarkan amar ma'ruf dan nahi munkar, maka negeri itu tidak akan sampai pada baldatun thayyibatun wa rabbun ghafur. Tadi kita menyampaikan bahwa kalau orang tua diam, kalau kita diam atas kemungkaran, as-sukutu adalah maksiyah asyaddu maksiyatan. Diam di atas maksiat lebih maksiat daripada maksiat itu sendiri. Kita kadang-kadang tidak melakukan maksiat. Tiap hari kita jamaah di masjid ini, tiap malam kita ibadah di masjid ini, tapi kemungkaran juga kita biarkan berkembang. Kita tidak peduli dengan apa yang terjadi di sekitar kita. Al-Quran menjelaskan kenapa Yahudi dulu setelah Allah meletakkan posisi Yahudi sebagai makhluk termulia, lalu kenapa Allah mengutuknya. Di dalam Al-Quran dijelaskan, ya bani Israel azkuru ni'mati allati an'amtu alaikum. Wahai Bani Israel, ingatlah kepada nikmatku yang telah aku berikan kepadamu. Apa yang diberikan Allah kepada mereka? Wa anni faddaltukum 'alal alamin.
Aku lebihkan kamu di atas sekalian alam. Tapi kemudian Allah mengutuknya. Kenapa? Kanu la yatanahawna ala munkarin fa'aluh. Karena mereka tidak pernah melakukan pencegahan mungkar atas apa yang telah mereka lakukan. Maka Allah kutuk mereka sampai hari ini. Umat Islam harus menjadikan ini sebagai rujukan dalam bernegara. Kalau kita biarkan mungkar terjadi, maka ada kemungkinan kita akan dikutuk oleh Allah karena kita biarkan kemungkaran. Dan tidak sempurna iman seorang mukmin, tidak sempurna Islam seorang muslim. Islam itu tidak hanya mengucap 2 kalimat syahadat lalu salat saja kalau amar ma'ruf nahi munkar itu tidak dilaksanakan. Realitas hari ini di kota-kota besar kita di Aceh, begitu banyak kita temukan anak muda yang memakai celana pendek lalu jalan-jalan di publik. Mereka jalan-jalan di pasar, mereka jalan-jalan di kafe dengan celana pendek. Tapi kita diam. Yang dimaksud kita ini adalah orang-orang tua diam, tidak peduli dengan kejadian itu. Maka seperti kata orang tua-tua dulu, rusak hidup karena rengit, rusak anak mit karena urung tua. Kalau orang tua membiarkan, apalagi orang tua itu sendiri yang pakai celana pendek jalan-jalan di publik, jalan-jalan di kafe-kafe, jalan-jalan di tempat umum, jangan salahkan anak muda ketika mereka menampakkan pangkal pahanya di depan umum. Kalau pada orang tua tidak menjaga busananya, jadi kalau para ibu-ibu, jangan salahkan para remaja memakai pakaian yang merusak syariat, merusak kearifan lokal. Karena rusak anu miyat, karena urung duha. Kalau al-masyayikh, orang tua ini tidak melakukan amar ma'ruf nahi munkar, maka pembahasan baldatun thayyibatun wa rabbun ghafur, siapapun pemimpinnya tidak akan tercapai. Yang ketiga. Yang keempat, kata Al-Qurtubi, nisa'un masturat la yatabarujanna tabarujal jahiliyatil ula. Wanita-wanita yang menutupi aurat, yang tidak tabarut membuka aurat seperti zaman jahiliyah dulu, itu akan menuju baldatun thayyibatun wa rabbun ghafur. Kalau sebaliknya, kita menemukan wanita di mana-mana membuka aurat, tidak memakai jilbab. Kita lihat wanita-wanita memakai pakaian yang sempit. Kita lihat wanita-wanita memakai pakaian transparan. Itu tidak akan sampai pada baldatun thayyibatun wa rabbun ghafur. Dulu waktu kita kecil-kecil, kita pernah mendengar guru kita mengatakan, al-mar'atu imadul bilad. Wanita itu tiang negara. Idza saluhat saluhal bilad. Apabila wanita itu baik, maka baiklah negara itu. Wa idza fasadat fasadal bilad. Apabila wanita itu buruk, maka hancurlah negara. Jadi negeri yang baldatun thayyibatun wa rabbun ghafur jika di dalamnya para wanita itu menutupi aurat. Sekarang sudah mulai terkontaminasi dengan pemahaman. Ya, ketika ada yang menyerukan pakailah pakaian sesuai dengan syariat, pakailah jilbab, sudah bunyi sekarang, sudah terkontaminasi dengan pemahaman lain. Apa katanya? Ini ya peduli urusan neraka lun. Neraka lun urusan lun, surga lun urusan lun. Ini bukan masalah surga dia, neraka dia, surga kita, neraka kita.
Masalah surga neraka itu urusan Tuhan. Tapi hari ini kewajiban amar ma'ruf nahi munkar itu kewajiban setiap muslim. Ini jadi masalah. Kita berharap mencari pemimpin yang adil agar baldatun thayyibatun wa rabbun ghafur tidak akan tercapai. Karena 4 perkara ini ya tidak ada. Makanya ada riwayat dari para ulama terkait dengan masalah wanita yang menutupi aurat. Anna husna sittati asya fi sittatin. Indahnya 6 perkara pada 6 perkara. Wal ilmu fil amal. Indahnya ilmu pada amal. Wal adlu fis sultan. Adil pada pemimpin. Wasakhawatu fil aghniya, murah pada orang kaya. Wat taubatu fis syabab, taubat pada pemuda. Wasabru fil fakri, sabar pada orang fakir. Wal haya'u fin nisa, dan malu pada wanita. Lalu ditambah al-ilmu bila amalin, ilmu tanpa diamal. Kabaitan bila sakafin, seperti rumah tidak beratap. Wasultanu bila adlin, kabiran bila main. Pemimpin yang tidak adil sama seperti sumur yang tidak berair. Wal ghaniyyu bila sakhawatin, orang kaya yang tidak murah. Kasahabin bila matarin, sama seperti awan mendung tapi tidak jadi hujan. Wasyababu bila taubatin, pemuda yang tidak bertaubat. Kasyajarin bila samarin, sama seperti pohon yang tidak berbuah. Wal faqru bila sabarin, orang fakir yang tidak sabar. Kekandilin bila dhiyain, sama seperti lampu yang tidak bercahaya. Wan nisa'u bila hayain kata'amin bila malahin, wanita yang tidak ada rasa malu sama seperti makanan yang tidak punya garam. Karena wanita di sekitar kita, di dalam keluarga kita, di dalam masyarakat kita, di dalam negeri kita, tidak ada lagi yang sama malu pada mereka. Maka bukan baldatun thayyibatun wa rabbun ghafur yang akan kita dapat. Mungkin bencana akan berganti dengan bencana, bencana akan berganti dengan bencana. Azab Allah akan turun. Kesimpulannya, untuk menuju baldatun thayyibatun wa rabbun ghafur harus melalui 4 perkara. Yang pertama, adanya pemimpin yang adil la yadhlim, imamun adil la yadhlim. Yang kedua, alimun ala sabil huda, adanya ulama yang selalu berada di atas petunjuk Al-Quran dan hadis. Yang ketiga, adanya al-masyayikh ya'muruna bil ma'ruf wa yanhauna 'anil munkar, adanya orang-orang tua yang mengajak kepada ma'ruf dan mencegah munkar. Yang keempat, nisa'un masturat la yatabarujanna tabarujal jahiliyatil ula, adanya wanita-wanita yang menutupi aurat yang tidak tabarut seperti jahiliyah dulu. Dan kesimpulan kita tutup dengan ayat wa iz qala Ibrahim rabbi ij'al hadza baladan. Artinya apa? Harapan akan negeri yang baldatun thayyibatun wa rabbun ghafur bukan hanya harapan kita semua. Para nabi pun berharap negeri itu ada, negeri baldatun thayyibatun wa rabbun ghafur. Ibrahim alaihissalam berdoa ketika beliau di Mekah, Rabbi ij'al hadza baladan aminan warzuq ahlahu. Ya Allah, jadikan negeri ini negeri aminan, yang aman dan damai. Warzuq ahlahu minat thamarati man amana minhum billahi wal yawmil akhir. Jadi harapan akan negeri yang makmur, baldatun thayyibatun wa rabbun ghafur bukan hanya harapan kita-kita, juga para nabi berharap adanya baldatun thayyibatun wa rabbun ghafur. Semoga bermanfaat. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil azim wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi minal ayati wa zikril hakim wa taqabbala minni wa minkum tilawatahu innahu huwas samiul alim.
Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina wa maulana Muhammadin sayyidil mursalin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in, amma ba'd. Ayuhan nas, usikum wa iyaya bitaqwallah wasari'u ila maghfiratin min rabbikum wa jannatin arduha as-samawati wal ard u'iddat lil muttaqin. Inna Allaha wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu sallu 'alaihi wa sallimu taslima. Allahumma ighfir lil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat birahmatika ya arhamar rahimin. Allahumma ya muhawwil al-hawli wal ahwali hawwil halana halal ashiyin ila ahsani halin ya Allah, innaka ala kulli shay'in qadir. Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana lanakunanna minal khasirin. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzaban nar. Ibadallah, wala dzikrullahi akbar. Aqimis salat.